Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Wida, guru kelas 5 SDN Pakes 5 Surabaya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 5, tema 2, subtema 2, muatan pelajaran IPA tentang faktor penyebab gangguan pernapasan. Faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama adalah faktor fisik, yang kedua faktor penyakit, yang ketiga faktor lingkungan. Untuk faktor yang pertama, faktor fisik, itu contohnya bayi yang terlahir prematur atau belum waktunya, itu biasanya memiliki organ pernapasan yang belum sempurna untuk bekerja. Jadi mempengaruhi gangguan pernapasan pada dia ketika menjelang dewasa. Kemudian faktor penyakit. Penyakit bawaan dari lahir, penyakit keturunan, biasanya juga mengganggu pernapasan. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kalau kita hidup di lingkungan dekat pabrik, banyak asap pabrik, banyak asap kendaraan bermotor, pasti menjadi salah satu penyebab gangguan pernapasan. Selain itu, merokok, asap rokok, lingkungan tempat orang merokok pasti juga mengganggu pernapasan. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Jadi asma, sesak nafas, biasanya pakai obat yang dihirup di mulut itu. Asma itu adalah penyakit penyumbatan saluran pernapasan, jadi susah bernapas karena alergi. Pencetus alergi, misalnya alergi udara dingin, alergi rambut atau alergi bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis atau tingkat kesetresan, banyak mikir atau sering nangis, itu juga bisa menjadi penyebab kambuhnya penyakit asma. Gejala awal penyakit asma. Kalau asma ringan itu ciri-cirinya yang pertama batuk, terutama pada malam atau dini hari. Kemudian sesak napas, susah untuk bernapas. Kemudian napasnya berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan nafas, mengi, itu ya, ketuk napas ada bunyinya, berbeda dengan ngorok. Kalau ngorok kan tidur, ini saat bernapas ada bunyinya. Kemudian rasa berat di dada, dadanya sesek, ampek. Kemudian dahaknya sulit keluar. Jadi kalau batuk, riae susah untuk keluar, dahaknya susah untuk keluar. Gejala berat penyakit asma. Kalau sudah berat, pasti batuknya hebat, batuk terus sepanjang hari. Selain itu, napasnya menjadi berat, harus butuh oksigen untuk membantu bernapas. Napasnya tersengal-sengal, kayak ngos-ngosan, kayak saya seperti itu, kayak habis berlari. Itu namanya napas tersengal-sengal ya. Itu asma sudah parah. Kemudian kesadarannya menurun, gampang semaput, gampang capek, yang jelas gampang semaput, pingsan ya, sering tidak sadarkan diri. Yang kelima, diagnosis atau kulitnya kebiruan.
yang dimulai dari sekitar mulut. Jadi seperti orang kedinginan gitu, biru, kaku, nanti dimulai dari mulut terus merambat ke seluruh tubuh. Kemudian gejala yang keenam adalah sulit tidur karena posisi tidurnya tidak nyaman. Mau kanan, mau kiri, dia nyamannya hanya duduk. Kalau dibuat tidur tidak nyaman. Penyakit pada sistem pernapasan manusia. Jadi asma itu hanya salah satunya yang banyak dimiliki oleh orang-orang. Selain itu juga banyak penyakit-penyakit selain asma yang mengganggu sistem pernapasan manusia. Emfisema adalah penyakit pada paru-paru yang disebabkan karena pembengkakan paru-paru akibat kemasukan udara. Jadi paru-parunya membesar, membengkak karena udaranya kebanyakan, ya. Bengkak karena kemasukan udara. Kemudian asma, ini tadi sudah kita pelajari, penyakit yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca atau suhu dingin. Kanker paru-paru adalah penyakit berbahaya yang disebabkan oleh pertumbuhan sel yang tidak terkendali atau ganas. Jadi di paru-paru itu kan di tubuh kita semuanya itu ada sel-sel, sel-sel yang penting bagi tubuh. Nah, itu ada sel yang tumbuhnya terlalu cepat dan menjadi ganas, menjadi tidak terkendali, itu menyebabkan kanker. Penyakit pada sistem pernapasan yang keempat adalah tuberkulosis atau TBC. Ini adalah penyakit pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus yang menyebabkan sel paru-paru mati atau paru-parunya mengecil. Jadi ini bakteri ya, bakteri yang menyebabkan TBC, tuberkulosis, menyerang paru-paru, paru-parunya lama-lama mengecil, jadi napasnya susah, pengobatannya harus rutin, ya. Penyakit berikutnya adalah bronkitis, adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi pada batang tenggorokan. Di batang tenggorokan ada lendirnya, itu memicu infeksi yang memicu demam. Menjadi lendirnya menyebabkan ada infeksi, terus ada lendirnya, dan gejalanya adalah demam. Kemudian penyakit influenza atau flu. Berbeda dengan pilek, kalau pilek itu hanya ada ingus saja, umbel. Kalau flu itu disertai pusing, demam juga. Adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza dengan gejala bersin, demam, dan pilek. Jadi ada pusingnya, ada bersin-bersinnya, ada demamnya. Ini hanya disebabkan oleh virus. Nah, cara penyembuhannya minum obat, minum vitamin, istirahat cukup, minum antibiotik, nanti sembuh kalau flu itu. Nah, anak-anak, kesehatan adalah sebuah keutamaan. Sehatlah tanpa membeli, ya, karena sehat itu mahal. Kalau kita sudah sakit, apalagi sakit parah, kita punya uang berapapun tidak ada harganya. Maka mumpung lagi sehat, tetap dijaga kondisi tubuhnya, tetap usahakan tetap fit, tetap sehat, supaya tidak perlu berobat, tidak perlu membayar, karena kesehatan itu utama. Kita diberi sehat gratis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh menjaga, tidak usah membayar. Kalau sudah sakit harus bayar obat, bayar dokter. Makanya ayo kita jaga kesehatan bersama-sama. Kalau kita sehat raga kita, sehat jiwa kita, maka hidup kita akan senang, akan bahagia, dan akan bermanfaat. Baik anak-anak, terima kasih untuk
video belajar bersama pertemuan kali ini. Bu Wida tutup. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ilmu yang sudah kita pelajari dalam video ini dapat kalian terapkan dan dapat bermanfaat bagi diri kalian dan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.